Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Gimana sudah persiapannya? Malam ini kita lanjut lagi ya, bahas FR ya. Soal-soal FR mengenai soal kompetensi teknis P3K perawat ya. Halo kak, aku sudah selesai ujian hari ini. Halo kakak, user not found. Gimana kak tadi ujiannya? Untuk D3 keperawatan soalnya tentang penalaran semua. Nggak cuma untuk D3 aja kakak, jadi semua soal itu memang butuh analisa ya, baik itu untuk perawat ahli pertama ataupun perawat terampil. Tapi gimana tadi hasilnya kakak? Kak Ika, aku udah kemarin ujian, semoga berhasil ya kak, amin. Doa terbaik ya pokoknya untuk teman-teman semua yang sudah ujian maupun yang akan ujian. Soal materi cuma debat komplementer, dapat 432. Ya lumayan itu, tinggi itu 432. Ayo teman-teman silakan dijawab nomor 1. Dari 150 di peringkat 30. Di tempat kakak berapa orang kak dibutuhkan? Makasih ya kak ilmunya, saya baru selesai tes tadi, hasilnya 437. Kalau untuk puskesmasnya 18 orang, aku peringkat 1 dong. Nah itu udah peringkat 1, jadi kenapa yang harus ada emot sedih tadi? Sebentar, mana dia? Nilainya nggak sampai 600. Aku emang belum menemukan sih ada orang yang top skor sampai 600. Paling mentok 500-an lah. Emang ada ya se-Indonesia yang nilainya 600? Spill dong sama aku kalau ada. Oke guys, aku Bismillah, saya besok 600. Amin. Ya nggak apa-apa, target setinggi mungkin kan. Kak, aku ujian tanggal 22, doain ya. Amin. Semangat ya kakak Zikri. Doa terbaik dari aku ya. Kakak Syahki, terima kasih ya belajar oleh hasil 512. Wah, Masya Allah, tinggi sekali ya kakak Syakil. Oke, aku bahas ya, guys ya. Kita lihat di sini. Tadi aku melihat jawaban teman-teman jawab A semua ya. Oh, ada yang jawab E nih. Aku melihat rata-rata teman-teman menjawab A. Jadi benar ya jawaban A ya. Jadi di sini jelas banget ya data-datanya itu, dimana perawat melakukan home visit ya pada sebuah keluarga dengan anak usia sekolah. Anak sering menderita diare karena orang tuanya kurang memberi perhatian dan kasih sayang ya. Jadi jelas banget data-datanya merupakan data-data fungsi keluarga dari afektif ya. Mengenai ini fungsi keluarga udah aku jelasin ya malam kemarin ya. Jadi aku lanjut aja ya. Terima kasih kakak Ferry.
Terima kasih Kakak Sa. Nah, ini tadi ada yang ngirim juga FR ke aku. Ini salah satu soal di FR nih. Sebenarnya udah pernah aku bahas ini ya, mengenai APD ini. APD pada pasien HIV. Udah pernah aku bahas di live sebelumnya, tapi sudah aku bahas lagi sekilas. Jadi sudah benar ya, jawabannya aku langsung bahas aja. Jawabannya itu adalah APD level 2 ya. Karena kan pasien HIV ini kan beresiko sedang ya, untuk menularkan ke kita sebagai nakes gitu. Jadi perlu digunakan APD yang agak lebih lengkap lah ya, nggak sekedar sarung tangan, masker, sama baju dinas, tapi perlu kayak gaun ya, atau apron. Kemudian kita perlu juga yang namanya face shield gitu ya, Google ya, karena pasiennya adalah beresiko sedang ya. Oke. Bagaimana, sudah clear ya? Aku melihat di sini jawabannya benar semua ya. Tentang APD ini juga udah pernah aku bahas. Nah, ini dia ya. Nah, ini lagi nih. Tadi ada yang nanya sama aku. Sorry. Level APD yang digunakan pada petugas ya. Petugas pada poli jantung. Apa nih? Tadi ada yang chat aku. Aku lupa dia chat di mana ya. Pokoknya ada yang chat aku, dia nanyain. Malam Kak, apakah ada paket TO? Buat teman-teman yang udah chat aku, mohon bersabar ya. Nanti aku balas satu persatu ya. Sekarang aku nggak bisa balas dulu karena aku lagi live ya. HP-nya aku pakai live. Ya benar ya. Jadi level APD yang digunakan pada poli jantung itu adalah APD level 1 ya, karena pasiennya itu adalah beresiko rendah ya. Jadi cukup ada masker, sama handscoon, sama baju jaga aja. Oke. Nah, ini ya. Kalau dirawat jalan cukup ini aja untuk APD-nya. Nah, ini juga tadi masuk nih. Karena tadi ada yang nanyain ke aku, kan aku belum bahas itu yang APD pada poli jantung. HIV level kedua kakak. Nah, aku baru menemukan satu jawaban yang menjawab C. Kak Eka kenapa Kak Eka jawab C? KST juga. Tapi rata-rata teman-teman menjawab A. Iya benar ya, jawabannya itu adalah, aku di sini melihat ada jawaban A dan E. Jawaban itu adalah si usus besar ya, untuk penyerapan air dan elektrolit. Kalau ginjal itu apa? Untuk filtrasi ya. Iya, untuk filtrasi. Kayak saringan gitu ya. Oke, aku rasa sudah sangat clear ya.
Yang benar kolon, Kakak. Kolon itu disebut dengan usus besar ya. Dia berfungsi sebagai tempat untuk absorpsi air dan juga elektrolit. Sedangkan ginjal itu berfungsi sebagai filtrasi ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Sebentar guys. Kenapa ini? Aku pencet apa tadi? Nah, yang kemarin minta dibahas soal tentang MTBS. Kak, untuk nyimpan makanan apa, Kak? Lemak nggak sih, guys, untuk nyimpan makanan? Kalau halusinasi, SP2 itu obat. SP1 menghardik dulu, SP2 obat, kemudian SP3 bercakap-cakap, SP4 dengan kegiatan terjadwal. Iya, ini gabungan Kakak ya. Wah, aku melihat di sini teman-teman itu sangat bervariasi. Ada rata-rata menjawab C. Kenapa kalian menjawab C? Lambung untuk apa, Kak? Lambung untuk apa, teman-teman? Ayo, yang punya lambung. Untuk apa lambungnya? Ketutupan komen ya. Sebentar guys. Bentar ya guys. Oke, apakah sudah bisa aku bahas? Kita lihat di sini ya, kasusnya seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan BAB cair udah 10 kali ya sejak hari ini. Kemudian si anak itu tampak rewel. Terus mata tampak cekung. Hasil pemeriksaan turgor kulit cubitan perutnya itu kembali lambat ya. Kemudian ibu mengatakan anaknya itu masih mau minum. Nah, berdasarkan MTBS, manajemen terpadu balita sakit ya, MTBS ya. Ini aku typo nih. Klasifikasi dehidrasi yang dialami oleh anak adalah A. Diare dengan dehidrasi berat, B. Diare dengan dehidrasi ringan, C. Diare dengan dehidrasi sedang, D. Diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan E. Diare tanpa dehidrasi. Nah, jadi tadi aku melihat jawaban teman-teman itu sangat bervariasi ya.
Ada yang menjawab C, ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah diare dengan dehidrasi ringan sedang ya. Karena kita lihat di sini si anaknya itu sudah mengalami dehidrasi ya. Tapi dia itu masih mau minum ya. Jadi ini masuk ke kategori dehidrasi ringan sedang ya. Jadi untuk kategori dehidrasi pada anak diare ya, berdasarkan MTBS itu diare tanpa dehidrasi. Kemudian yang kedua itu ada diare dengan dehidrasi ringan sedang. Dan yang ketiga itu ada diare dengan dehidrasi berat ya. Kalau diare dengan dehidrasi berat itu si anaknya itu kayak udah mengalami letargi ataupun kayak udah penurunan kesadaran gitu ya. Kalau misalkan diare tanpa dehidrasi berarti nggak ada tanda-tanda dehidrasi kayak nggak ada mata cekung ya, nggak ada turgor kulit kembali lambat ya. Buat teman-teman yang udah chat aku mohon bersabar ya, nanti aku balas satu persatu ya. Nah ini dia ya guys ya. Ini berdasarkan MTBS 2020 ya. Jadi kalau misalkan seperti yang aku jelasin tadi ya, kalau didatakan si anaknya itu rewel, kemudian mata cekung ya, cubitan turgor kulitnya itu lambat, kemudian si anak masih mau minum ya, berarti ini masuk ke dehidrasi ringan sedang ya. Kalau dehidrasi berat itu si anak udah males minum gitu ya, kemudian udah penurunan kesadaran. Oke, clear ya? Aku lanjut ya. Oke siap. Nah ini masih dengan ini soal yang sama, tapi yang ditanyakan adalah pertanyaan mengenai tindakannya ya. Berarti nggak ada diare dehidrasi sedang, nggak ada kakak. Dia cuma ada 3 ya. Diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang ya, ringan sedang, dan diare dengan dehidrasi berat ya. Jadi nggak terpisah dia, ringan sedang tuh nggak terpisah dia, mereka tidak dapat terpisahkan karena mereka selalu bersama. Aku melihat di sini jawabannya bervariasi ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Oke, langsung aku bahas aja ya. Aduh, maaf teman-teman, ini kecualinya nggak ada. Sorry dulu. Bentar dulu, edit dulu. Kecualinya nggak ada. Sabar dulu ya. Nggak ada kecualinya. Nah, jawab ulanglah kalian. Bener kok kecuali. Sabar satu, wait. Bener ada kecualinya. Ya ampun, kok blank aku. Sabar ya. Bener ada kecualinya. Sorry guys. Kecuali. Kok blank aku ya? Benar ada kecualinya. Yang ditanyakan adalah kecuali ya. Di sini jawaban teman-teman sangat bervariasi. Oke, kita baca ya. Kasusnya sama. Yang ditanyakan adalah tindakan pada anak ya. Berarti ini tindakan pada anak yang mengalami diare dengan dehidrasi ringan sedang ya. Ini ditanyakan adalah kecuali. Jadi untuk penanganannya itu yang pertama harus diberikan cairan ya dan juga zinc ya. Kemudian langsung aja kita bahas di sini. Yang kecuali itu adalah berikan cairan dan vitamin ya. Nah, jadi ini langsung aja kita bahas ya.
Jadi untuk tindakan berdasarkan masing-masing klasifikasi, dikasuskan dia diare dengan dehidrasi ringan dan sedang ya. Yang pertama itu adalah berikan cairan, kemudian tablet zinc dan makanan ya yang sesuai. Jika terdapat klasifikasi berat lain itu harus segera dirujuk ya. Kalau bayinya masih bisa minum itu berikan ASI dan juga larutan Oralid. Kemudian lakukan kunjungan ulang 2 hari jika tidak ada perbaikan, dan kita harus kasih tahu gitu sama si ibunya gitu ya kapan dia harus segera kayak bawa ke IGD gitu. Nah di sini nih yang salah aku. Sabar dulu guys, kita edit dulu biar aku nggak diprotes nanti di YouTube. Nah, oke. Aku salah bikin di sini ya, tapi udah sesuai seperti pembahasan aku tadi ya. Yang kecuali itu adalah diberikan cairan dan vitamin ya. Jadi nanti ini teman-teman bisa screenshot aja ya. Oke, bagaimana? Sudah clear, guys? Tadi aku salah bikin di opsinya. Ini sudah benar kan? Kecuali itu berikan cairan dan vitamin. Oke? Kok kecuali jawabannya D? Sesuai dengan yang di MTBS kakak. Kan di sini sudah jelas semua opsi ada kecuali yang opsi A ya. Oke, sudah clear ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya yang mengenai ini. Nanti tinggal dipahami aja. Kak, kalau ada soal kecuali itu salah apa benar maksudnya? Salah kalau misalkan cuma ada kata kecuali. Kecuali kayak gini. Kecuali ada soal yang tidak termasuk kecuali. Berarti itu yang benar. Tapi kalau cuma ada kata kecuali aja, berarti itu yang salah ya. Atau bentuk soal negatifnya. Saya pengelola diare dan itu sudah jelas A. Oke, bagaimana? Sudah clear ya? Aku lanjut aja ya. Lah. Wah, aku masih menemukan jawaban yang bervariasi ini. Ada teman-teman yang menjawab C. Sudah diam aja. Yang sudah lihat diam aja. Jadi di sini kita lihat si lansia ini dia mengeluh pusing ya, lemas dan juga merasa sesak napas ya kalau berjalan jauh. Sesak itu berkurang kalau misalkan dia itu beristirahat. Dia juga ada riwayat hipertensi. Jadi diagnosis keportan yang tepat pada kasus tersebut adalah jelas banget ya, datanya itu adalah merupakan data-data intoleransi aktivitas ya. Bukan gangguan mobilitas fisik ya. Tadi aku melihat ada teman-teman juga yang menjawab yang opsi C ya. Kalau opsi C itu dia ada masalah dengan mobilisasinya gitu ya. Seperti pada pasien-pasien dengan yang mengalami kelumpuhan ataupun pasien-pasien dengan fraktur gitu ya. Yang memang ada masalah dengan rentang geraknya. Oke? Sudah clear ya? Bagaimana buat kakak yang menjawab C tadi? Halo? Iya, nggak masalah itu, salah B-nya. Yang penting pembahasannya sesuai, guys. Aduh, kalian, ini pun kalian protesnya. Ya sudahlah, aku edit dulu.
Sabar dulu guys. Yang penting kan pembahasannya sesuai lo guys. Gak mau diedit. Biar aja lah ya. Ini D pokoknya. Ya, ini nggak perlu dipermasalahkan. Yang penting udah sesuai ya. Kayaknya aku agak gedein ya. Sabar dulu. Ada yang ujian besok ya guys. Kakak kayaknya capek. Iya, tadi aku abis main badminton. RJP bayi dilakukan dengan berapa jari? 2 jari kakak. Dua jari ya. Jari apa tuh namanya? Jari telunjuk dan jari tengah. Bisa juga dengan menggunakan 2 jari jempol ya. Edit kak biar nggak typo. Aku udah mau edit tadi, cuman nggak tahu, nggak bisa, dia nggak mau, dia merajuk dia. HP ku pun kadang bisa merajuk loh guys. Yang penting udah sesuai dengan yang ada di penjelasan ya guys ya. Nggak apa-apa itu. Biasa itu, sedikit kesalahan teknis. Semoga yang nonton live malam ini lulus semua, amin. Ayo silakan dijawab. Wah, sepertinya teman-teman sudah jago ya mengenai pengkajian komunitas ya. Nomor 9 tuh soal nomor 8 loh kak. Maksudnya seperti apa kak? Maksudnya? Oh iya. Nggak masalahnya itu guys, nomor 8, nomor 9. Janganlah kalian permasalahkan itu juga. Yang penting adanya soal, ya nggak? Oke, yang penting kita bahas soal ya. Tapi mantap sekali nih teman-teman yang join live ini. Ya, memang harus teliti ya. Oke, aku melihat di sini teman-teman menjawab D ya. Benar ya? Kita lihat di sini perawat komunitas melakukan pengkajian pada sebuah desa di mana penduduk mengeluh pabrik pembuatan tahu mengganggu dengan bau yang tidak sedap ya. Data pengkajian yang perlu dikaji oleh perawat adalah kalau statistik vital ini udah pernah aku bahas ya. Itu kayak lebih ke angka kesakitan, angka kematian ya. Kemudian politik dan pemerintahan ini tidak. Kemudian pelayanan kesehatan atau sosial ini bukan ya. Yang tepat itu adalah lingkungan fisik ya. Oke, nggak perlu aku bahas lagi ya. Iya benar kakak, intoleransi aktivitas itu biasanya pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Udah pernah aku bahas juga ya di live sebelumnya, jadi aku skip aja. Kak Spirit Meta, insya Allah besok aku post kakak. Besok kan aku dinas malam tuh, jadi pagi-pagi kalau emang udah ke download dari TikToknya aku post nanti, segera aku post. Nah ini juga soal FR asli ya, asli. Shh, diam-diam aja. Nih aku baru nyiapin soalnya itu sorean tadi guys, abis aku balik badminton. Ya jadi ya dimaklumin aja lah ya, salah penemuran ya, typo sedikit ya. Aku menemukan jawaban yang bervariasi di sini ya. Jadi kita lihat ya. Perawat komunitas melakukan pemetaan dan membuat desain posisi fasilitas kesehatan, tempat ibadah, tempat pembuangan sampah dan lain-lain. Apakah
Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh perawat. Jadi jawaban yang tepat ini adalah windshield survey ya. Jadi metode pengumpulan data di komunitas itu ada yang namanya melalui kuesioner ya, dengan penyebaran angket, kemudian dengan wawancara, kemudian dengan FGD ya, studi literatur itu kayak dari jurnal-jurnal gitu. Kemudian ada yang namanya windshield survey ya, di mana kita melakukan disebut juga dia dengan observasi komunitas ya. Kita melakukan langsung gitu ya, pengkajian langsung ke desanya gitu. Salah satu hasil dari windshield survey itu adalah pemetaan ya. Pemetaan yang kita buat berdasarkan apa yang sudah kita kaji langsung pada desa tersebut ya. FGD yang gimana kakak? FGD group discussion, di mana dia dilakukan pada sasaran yang mempunyai karakteristik yang sama. Misalnya kita mau mengkaji misalnya pada ibu hamil gitu ya. Mengkaji apa ya? Misalnya ini kepatuhan dia minum tablet FE gitu misalnya. Jadi pesertanya itu berupa ibu hamil gitu. Nanti mereka saling sharing, saling diskusi kayak gitu. Bagaimana? Sudah clear guys? Jadi nggak ada ya metode pengumpulan data kayak pemetaan, survei, nggak ada ya. Yang ada windshield survey. Halo, sudah clear guys? Survei itu nggak ada kakak, yang ada windshield survey. Jawaban A sama E aku sengaja bikin survei untuk mengecohkan kalian. Survei itu tidak termasuk ke dalam pengkajian komunitas. Ya, jadi jangan sampai terkecoh ya. Oke, kita lanjut ya. Enggak 3 kakak, ini story, ini soal ini udah pernah aku post ya kakak. Ini story nanti boleh lihat lagi di YouTube aku ya, di YouTube Nurse Nisa. Di sana udah ada yang pernah aku bahas lengkap kak. Barusan juga udah aku bahas kakak. Ada FGD, ada wawancara, ada studi literatur, kemudian ada apa tadi yang aku bahas? Kuesioner ya. Oke, kita lihat di sini komunikasi yang dilakukan oleh perawat dan dokter melalui telepon merupakan jenis komunikasi. Di sini aku melihat ada yang teman-teman menjawab komunikasi verbal, komunikasi S-bar, kemudian ada yang menjawab komunikasi tidak langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah komunikasi S-bar ya, yaitu komunikasi antar tenaga kesehatan ya, dinamakan dengan komunikasi S-bar terkait dengan informasi mengenai pengelolaan pasien ya. Nah, apa aja isinya dalam komunikasi S-bar ini? Nah, mari kita bahas. S itu situation, background, assessment, dan recommendation ya. Situation itu apa? Nah, yang pertama formatnya itu tentu kita saat melakukan komunikasi S-bar ini kita perkenalkan diri dulu ya. Sebutkan nama ruangan kita juga. Nah, kemudian kita sebutkan si pasien ya, lengkap ya, namanya apa, nomor RM-nya apa, dan alasan kita menelpon dokter itu misalnya kenapa gitu. Alasan kita melaporkan si pasien itu kenapa. Oh, misalnya dokter pasiennya itu mengeluh sesak gitu ya. Hasil pemeriksaan TTV-nya sekian, RR-nya 32 kayak gitu. Kemudian di backgroundnya itu di sini juga kita bisa jelaskan riwayat kayak penyakit si pasien gitu ya. Kemudian tindakan yang sudah kita lakukan pada pasien gitu ya. Misalnya pasiennya itu sudah diberikan posisi semi fowler kayak gitu. Kemudian lanjut ke asesmen. Asesmen itu adalah masalah
ya masalah yang dialami oleh pasien gitu. Misalnya yang tadi kan udah kita berikan posisi semi fowler, tapi pasiennya itu masih mengeluh sesak gitu ya. Nah jadi untuk di recommendation itu kita kayak merekomendasikan gitu, apakah perlu diberikan terapi oksigen gitu pada pasien. Oke, sudah cukup clear ya. Ini merupakan komunikasi yang sering kita gunakan juga pada saat kita operansif gitu ya. Teman-teman pasti udah nggak asing ya sama ini ya. Udah expert dong ya. Aku lanjut ya. Soal-soal live ini kakak bisa lihat di YouTube aku ya, di YouTube Nurse Nisa ya. Mbak Nisa, salam kenal, baru gabung malam ini, salam kenal. Halo kakak Chenso, salam kenal. Aku melihat ini di sini ada 2 opsi ya. C dan D. Ada yang A juga. Jadi kita lihat ya perawat melakukan home visit pada sebuah keluarga dengan 3 orang anak ya. Anak pertama berusia 10 tahun, anak kedua berusia 6 tahun, dan anak ketiga berusia 2 tahun. Perawat melihat ibu tampak lesu ya. Ibu mengeluh kelelahan mengurus rumah tangga dan anak sendirian ya. Ini merupakan datanya ya. Ibu mengeluh kelelahan mengurus rumah dan anak sendirian. Ini datanya ya. Jadi komponen pengkajian yang perlu dilakukan pada kasus tersebut adalah benar ya. Aku melihat tadi rata-rata teman-teman menjawab pembagian peran ya. Jadi perlu dikaji bagaimana pembagian peran di dalam keluarga tersebut gitu ya. Apakah karena ada tuh yang kayak misalnya suaminya itu yang bekerja dan segala pekerjaan rumah termasuk anak itu diurus oleh istri gitu kan. Ada juga yang memang maksudnya saling berbagi peran gitu ya, bersama-sama. Nah, jadi ini yang bermasalah di kasus yang soal nomor 12 ini. Oke? Halo guys, sudah oke belum? Aku agak pusing sebenarnya guys. Oke ya. Next. Buat teman-teman yang sudah chat aku mengenai info ebook ataupun bimbel, nanti aku balas ya, mohon bersabar ya. Aku nggak bisa balas, tapi aku bisa lihat dari atas doang. Ayo teman-teman silakan dijawab. Nah, aku melihat di sini ada jawaban A dan B. A dan B ya. Seorang perawat sedang melakukan pendokumentasian keperawatan pada pasien dengan post-op appendektomi ya. Saat melakukan pengkajian nyeri, skala nyeri menggunakan numeric rating scale, pasien didapatkan 6 ya. Perawat akan mendokumentasikan pada jeng. Jawabannya tepat itu adalah rata-rata teman-teman menjawab B ya. Benar ya. Ini merupakan data objektif ya. Jadi kita bahas ini tentang SOAP ya. Data subjektif itu adalah segala hal yang dikeluhkan oleh pasien ya, ataupun keluarganya. Jadi segala keluhan ya. Nah, di sini kita lihat perawat melakukan pengkajian nyeri. Pengkajian nyeri didapatkan 6 dengan menggunakan numeric rating scale. Ini bukan merupakan data yang dikeluhkan oleh pasien, tapi data yang dilakukan pemeriksaan atau pengukuran oleh perawat ya. Jadi ini masuk ke data objektif ya.
Data objektif itu bisa didapatkan melalui observasi, auskultasi, ya, perkusi, palpasi, ya, data yang kita dapatkan oleh perawat, ya. Kalau asesmen apa? Asesmen ini deh, langsung aja kita bahas di sini deh. Nah, kalau asesmen itu masalah keperawatan pasien atau disebut dengan diagnosisnya gitu ya. Terus kalau planning itu adalah intervensi atau rencana tindakan, ya. Oke, sudah clear ya. Nah, sekian guys pembahasan soal malam ini ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau memperkaya soal ya, memperkaya soal nggak tuh? Bisa yang mau order ebook aku ya, ini ebook aku sendiri. Kalian bisa WA ke nomor ini ya. Yang sudah WA nanti aku balas satu persatu. Kakak Elisa yang soal ETT udah pernah aku bahas kakak di live semalam ya. Kirain sampai 20 kak. Ini aja 13 nih aku kejar-kejaran waktu guys. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ujiannya, amin. FR semua itu keluar kak. Jadi teman-teman, untuk FR ini dia tuh nggak sama persis ya, soal-soal setiap orang tuh pasti beda-beda gitu ya. Mungkin ada beberapa nanti yang soalnya sama kayak gitu. Harganya berapa kakak? Kak ya Diski, untuk harga kakak boleh langsung WA ke itu ya, ke 083848475251. Ini untuk perawat ya. Kalau untuk bidan, yang di sini ada bidan atau temannya bidan, itu boleh follow akun TikTok soal bidan dan ebook bidan ya. Ke 083839586567. Kanisa ASNK, alhamdulillah iya kakak, tapi aku masih CPNS, ini masih nunggu SK 100%. Sepertinya tahun depan sih. Karena kalau bulan ini kayaknya nggak kekejar ya, ataupun bulan 12. Sepertinya tahun depan kita sama-sama dapat SK ya guys, amin. Yeay, aku udah beli. Halo kakak Danua, Gus, sudah khatam belum? Nama YouTube-nya sama dengan nama akun TikTok aku guys, YouTube-nya Nurse Nisa ya. Buat teman-teman yang sudah chat, mohon bersabar ya, ditunggu ya. Guys, sudah di screenshot belum nih? Atau nanti kalian boleh kontak WA yang ada di bio TikTok aku ya. Aku udah beli tapi membaca keburu ujian besok. Wah, kakak Naomi telat ordernya ya kakak. Kak Nisa sudah menikah, aku belum menikah aku. Masya Allah kak, semoga bisa lulus juga, amin. Doa terbaik ya dari aku buat teman-teman semua. Untuk info harga kalian boleh langsung chat aja ya. Teman-teman sudah di screenshot belum ini? Insya Allah aku live tiap malam. Nah, cuman untuk besok kira-kira aku live jam berapa ya? Soalnya besok aku masuk dinas malam. Apa jam 17 aja kalau enggak ya. Soalnya aku dinas malam, kalau jam 8 aku takut nggak kekejar. Kak Lila, dia ini e-book kakak. E-book itu buku elektronik ya, jadi dia berbentuk soft file PDF. Jadi akan segera aku kirim ya pas aku on, itu setelah ada bukti pengiriman ini, transfernya. Kak, dinas di RS mana? Aku di RS di Kepri kakak, Kepulauan Riau, di rumah sakit Pulau aku. Kalau jam 19 aku takutnya nggak kekejar, soalnya jam 19.15 tuh di sini maghrib isya. Pasti aku jam 8. Soalnya aku untuk prepare dinas aku agak lumayan butuh waktu. Jam 17 aja ya, insya Allah ya. Nurse Nisa ASN ya. Iya kakak, aku CPNS. Bisa nggak live khusus terampil kak? Nggak bisa kita khusus kak, karena
apa tuh namanya, soal-soalnya itu hampir sama kakak Lavi. Bagus banget e-booknya, mudah difahami. Sayang sekali aku nggak khatam. Cuman di e-booknya itu kadang ada sedikit typo. Itu kalau kalian yang makanya aku bikin apa tuh namanya, e-booknya itu free konsul ya. Jadi kalau kalian ada yang bingung gitu sama soal aku, itu kalian boleh langsung tanyain ke akunya ya. Kak, kalau kakak jadi joki, astagfirullah kakak Miko, kakak lihat nggak yang kabar berita tuh, ada yang ditangkap tuh. Kita harus memulai sesuatu dengan kejujuran kakak ya. Karena itu kan misalnya kita lulus kan itu seumur hidup kan. Jadi kalau dimulai dengan sesuatu yang tidak jujur, maka seumur hidup kita akan apa tuh namanya, memakan gaji yang tidak halal ya. Untuk harga kakak boleh langsung WA ke nomor itu ya. Kak, kalau kak mau jadi joki, saya mau dong asal joginya kakak. Kakak ini nggak ada grup khusus kakak. 6 tahun loh ya penjara. Teman-teman saja ditawari 30 juta. Astagfirullah. Aku hanya bisa beristighfar aja guys. Kok bisa kalian terbesit kayak gitu guys? Tidak baik itu guys. Untuk penonton setia aku tidak boleh punya pemikiran seperti itu ya. Harus benar-benar usaha sendiri ya. Biar kita lebih apa tuh namanya? Jadi kalau kita lulus pun kita akan merasa Masya Allah gitu ya. Perjuangan aku gitu loh. Teman-teman, kita lanjut ke sesi screenshot ya. Pokoknya untuk penonton setia live aku nggak mau ya kalian melakukan tindakan kecurangan sekecil apapun ya. Mulailah dengan kejujuran ya. Karena kita dalam menjadi ASN itu harus jujur. Karena kalau baru mau daftar aja kita udah curang, kayak mana kalau udah jadi ASN nanti nih? Ya. Betul itu Bu Ustaz. Kak, tolong bahas program puskesmas. Wah, kebetulan aku di rumah sakit kakak. Dan aku di IGD, jadi aku kurang paham tentang program puskesmas kakak. Wah, Masya Allah, curiga tahun depan dapat SK dari KUA. Jadi gimana guys, malam besok jam berapa? Jam 17 waktu Indonesia Barat. Bagaimana? Ini nomor 3 ya. Kalau abis Isya aku nggak sempat kakak, soalnya di sini Isya jam 19.15. Nah aku dinas tuh jam 21 dan untuk prepare dinas aku agak butuh waktu gitu. Butuh waktu kurang lebih paling cepat 45 menit. Aku nggak bisa sat-set gitu guys. Jadi aku harus prepare orangnya, nggak bisa sat-set. Iya, pokoknya kalau aku live pasti aku kasih tahu di story TikTok ya. Kakak Spirit baru gabung ya. Kalau HIV itu level 2 kakak. Iya, malam besok aku dinas malam. Kalau tadi aku dinas pagi. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Buat teman-teman yang sudah chat, mohon bersabar ya. Jangan diteror ya, nanti aku balas satu persatu, oke? Cuman aku ini lupa bikin pembahasannya tadi, tapi udah kita bahas ya.
Kalau corona level 3 kakak, itu harus lengkap semua ya, cover all ya. Oke Kak Dita, mohon ditunggu ya kakak. Ini kita sedikit lagi sesi screenshot. Kak Wawan, aku tiap malam tiap malam aku bahas kakak. Jadi yang kita bahas di sini untuk nurse juga dan untuk perawat terampil juga. Sudah ya, aku lanjut ya ke soal nomor 6. Kakak Momoya, kakak Momoya ujiannya kapan? Kalau ujiannya belum besok, kakak bisa lihat aja nanti aku post nanti videonya di YouTube ya. Tapi kalau kakak Momoya ujiannya besok, aku scroll lagi ke atas deh. Besok kak, waduh besok ya. Sabar ya guys, nggak apa-apa ya. Soal nomor 3 ya, bentar. Nah ini dia Kak Momoya, digercep ya kakak ya. Halo kakak Momoya, apakah sudah? Iya kakak Noe, harus fit ya, jangan begadang ya. Karena sesi 1 tuh jam berapa biasanya? Jam 7 ya. Pastikan kalian jangan lupa sarapan dulu ya. Pokoknya itu yang aku ingatkan terus buat teman-teman. Jangan sampai lambung kalian kosong ya. Setidaknya sarapan roti lah. Karena kalau kalian nggak sarapan itu nanti kalian nggak konsen. Jadi untuk jawab soal ujian ini butuh konsentrasi banget guys. Kak besok bahas keluarga komunitas dong. Ini kita bahas kok kakak Angga. Kakak Angga baru join ya. Minimal nasi padang. Jangan nasi padang, jangan yang terlalu pedes-pedes dulu. Nanti kalian baru ngerjain 3 soal dah mau ke belakang. Kayak mana tuh? Makanannya dipilih-pilih juga guys, yang kira-kira nggak bikin mules lah. Kakak Danua jangan begadang kak. Kalau ngantuk kakak udah boleh tidur. Ini kan udah selesai kita bahas, ini masih sesi screenshot. Tips manajemen waktu. Seperti yang aku pernah jelaskan di ebook aku juga ada itu tips dan triknya guys. Jadi buat yang udah order ebook aku jangan lupa dibaca ya, tips dan triknya. Yang pasti kalian harus baca soal dulu ya. Jangan baca kasusnya, baca soal dulu. Apa tuh yang dipastikan pas baca soal kalian tuh harus benar-benar memperhatikan apa sih yang ditanyakan di soal ini gitu ya. Kemudian baru kalian cari data-data sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh soal. Jadi kasus tuh nggak perlu dibaca semua ya, bisa di skip. Udah order belum dibalas sama kakak? Iya belum bisa aku balas, ini lagi live nih. Mohon bersabar ya kakak rumah nyaman, nanti aku balas satu persatu. Ayo guys, digercep. Terus saran lagi dari aku, kan sesi 1 tuh kan teknis perawat, sosiokultural dan manajerial kan. Jadi kalau saran aku, kita kan pas 40 menit pertama itu kan masih konsentrasi ya, masih fokus. Jadi kerjain dulu soal teknis. Ya. E-booknya itu sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Permenpan ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau lihat testimoni dulu ya, boleh lihat di IG aku ya, di IG Zena Tunisa di serotan e-book ya. Jadi ada kata beberapa teman-teman itu soal-soal di e-book itu ada yang masuk loh guys. Aku pun heran kok bisa masuk.
Tapi lagi-lagi soal-soal setiap orang itu pasti beda-beda ya. Cuman variasinya ya nggak jauh dari kisi-kisi sesuai dari uh, yang dari permen pan itu guys. Makasih Kak untuk pembahasan malam ini. Semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan semua. Pokoknya doa terbaik dari aku untuk rekan-rekan. Rekan-rekan jangan lupa ya, kabarin ke aku gitu ya. Biar aku juga ikutan happy gitu ya kalau teman-teman lulus. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan live-nya, insya Allah besok pagi udah aku upload ya. Karena besok kan aku masuk malam tuh, jadi bisa aku upload. Jadi malam besok kita live jam 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat teman-teman yang di luar waktu Indonesia Barat, nanti menyesuaikan aja ya. Iya, nanti aku masukkan ke YouTube kakak. YouTube-nya itu sama ya dengan akun TikTok aku ya. YouTube-nya itu Nurse Nisa. Sudahkah nomor 12 ya? Kalian yang kalau misalkan apa tuh namanya? Ujiannya masih lama, masih beberapa hari lagi, boleh tuh kalian scroll aja soal-soal yang aku bahas di YouTube aku ya ataupun di TikTok. Itu kata teman-teman ada soal yang mirip, yang dia ujian kapan ya, pokoknya dia ujian tanggal 15 itu dia sesi 3 atau sesi 1. Nah soalnya itu mirip-mirip dengan soal-soal yang aku bahas ya. Kalau yang ujian besok ya jangan kalian scroll, kalian istirahat aja udah ya. Kalau yang ujiannya masih lusa ataupun masih beberapa hari lagi, bolehlah kalian maraton ya di YouTube aku. Soalnya aku dapat testimoni gitu dari teman-teman. Aku tanggal 28 ujiannya kakak season 1. Ya, tanggal 28 masih bisa tuh kalau mau maraton ya. Soal-soal yang pernah aku bahas di YouTube aku. Karena testimoni dari teman-teman itu ada yang mirip-mirip. Bahkan ada yang sama persis malah kayak soal ini. Yang mengenai apa tuh namanya, tetanus pada ibu hamil. Itu sama persis malah. Oke, sudah ya guys. Nah ini nih, yang mau tanya-tanya silakan. Pokoknya doa terbaik dari aku untuk rekan-rekan semua ya. Yang ujian besok, pastikan jangan begadang, pastikan kalian sarapan atau makan dulu pokoknya ya. Terus saat ujian itu pastikan relax ya, relax. Gimana caranya? Tarik nafas dalam ya. Kemudian buat teman-teman muslim itu banyak berselawat ya. Tiap baca soal itu selawat. Kak, order ke Riau berapa lama? Kakak, kalau pas aku on gitu kakak kirim ini bukti transfernya, detik itu juga aku langsung kirim kak. Pas aku on ya. Jadi dia tuh ebook itu bisa, email bisa kakak. E-book itu merupakan buku elektronik berbentuk soft file PDF. Jadi nggak perlu khawatir nih berapa minggu nih sampai ke tempat aku. Nggak pakai minggu, pakai detik dia guys. Tergantung jaringan aku, tergantung jaringan kalian ya. Ya menitan lah nyampe. Untuk harganya boleh WA ke nomor ini ya. 083848475251. Ini untuk perawat. Nah kalau bidan, bidan yang di bawah ya. Jadi kita ada 2 e-book ya. Ada untuk perawat dan ada untuk bidan. Semoga kita yang di live Kak Nisa lulus semua, amin. Pokoknya kalian jangan lupa kabarin aku ya, biar aku juga ikutan bahagia gitu.
Guys, aku end live ya. Gak terasa jam menunjukkan sudah jam 22.02 waktu Indonesia Barat di aku. Dan aku mau balas WA teman-teman dulu ya. Oke? Buat teman-teman yang mau tanya info harga dan gimana cara ordernya. Dari Maluku Utara sudah ada yang order ebook belum? Ebooknya itu nggak perlu kirim ke alamat Kakak Lavi. Jadi aku kirim ke file PDF. Oke, pokoknya langsung chat aja ya ke WA yang ada di bio TikTok aku. Aku mau end live dulu ya. Semoga bermanfaat pembahasan kita malam ini. Doa terbaik dari aku untuk rekan-rekan. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Oke, aku end live ya teman-teman. Assalamualaikum.